Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian lama saya tidak aktif dalam channel ini karena ada sejumlah kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga kali ini bisa terus mengupload video-video baru yang berkaitan dengan ajaran kitab suci yang telah diselewengkan oleh oknum-oknum yang dikenal sebagai hamba Tuhan secara tidak bertanggung jawab. Baru-baru ini ada video yang cukup viral karena pernyataan yang berhubungan dengan iman Kristen dari seorang yang bernama Brian Siawarta di channel YouTube Deddy Corbuzier. Apa saja pernyataan dari Brian Siawarta menyangkut iman Kristen yang perlu ditanggapi? Simak video ini sampai selesai. Saya akan membahasnya tuntas. Sekarang mari kita perhatikan pernyataan Brian Siawarta dalam potongan video berikut. Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu, tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa. Tidak yakin bahwa orang baik bisa masuk neraka karena tidak percaya Yesus. Pada bagian pertama ini, Brian Siawarta menyatakan keyakinan atas ketidakyakinannya bahwa Allah yang dia sebut Bapa yang baik itu tega atau tidak adil jika seorang masuk neraka hanya karena dia tidak bilang dia percaya Yesus. Sekarang pertanyaan yang penting untuk dijawab adalah, apa dasarnya? Apa dasar dari Brian Siawarta atas kesimpulan bahwa Allah atau Bapa yang baik itu tidak mungkin tega membiarkan seorang masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus? Adakah ayat Alkitab yang secara eksplisit dijadikan dasar oleh Brian Siawarta yang menyatakan bahwa memang Allah itu Maha Kasih hingga tidak mungkin orang masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus? Tidak ada. Satu-satunya dasar yang dia gunakan adalah ketidakyakinannya. Saudara-saudara, perlu saudara ketahui bahwa konsep tentang Allah dalam iman Kristen itu tidak dibangun dari keyakinan seseorang tentang Allah itu seperti apa. Konsep tentang Allah dalam iman Kristen itu dibangun dari ayat-ayat kitab suci kita. Inilah tujuan Alkitab itu ada, agar kita mengenal Allah kita dari ayat-ayat Alkitab. Jadi jika kamu ingin mengenal Allahmu, maka bacalah Alkitabmu. Selanjutnya, apakah orang yang dianggap baik bisa masuk neraka karena tidak percaya Yesus itu membuktikan ketidakadilan Allah? Seperti ketidakyakinan Brian Siawarta bahwa dia tidak percaya bahwa Allah tidak adil atau setega itu. Sekarang perhatikan ayat-ayat berikut ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Berdasarkan Roma 3 ayat 23, jelas dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Lalu Roma 6 ayat 23 menjelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Ini artinya bahwa
tidak ada seorang pun yang tidak mengalami maut atau kematian kekal atau masuk neraka sebagai upah yang didapatkan oleh semua orang yang telah berdosa. Kalau Briansyah-Warta bicara tentang keadilan, maka adalah adil jika semua orang masuk neraka. Mengapa? Karena semua orang berdosa. Jadi, orang masuk neraka itu bukan berarti Allah tidak adil, tapi justru keadilan Allah dinyatakan di sana. Yang berdosa masuk neraka. Allah menjadi tidak adil jika ada orang berdosa yang tidak masuk neraka. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada orang berdosa yang tidak masuk neraka? Tidak ada. Jika tidak ada, lantas bagaimana dengan kita? Meskipun kita sudah beriman dalam Yesus, kita masih bisa berbuat dosa, bukan? Ya, kita masih bisa berdosa. Tapi dosa yang kita lakukan itu tidak lagi membawa kepada maut. Perhatikan ayat berikut ini. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 8-10. Jadi mereka yang ada dalam Yesus tidak akan menerima hukuman atau murka Allah atas dosa yang dilakukan, karena status sebagai orang berdosa telah diganti dengan status baru, yakni orang yang dibenarkan. Tapi sekarang, jika dosa yang kita lakukan tidak lagi mendatangkan maut karena telah menerima Yesus, lantas apa dampak dari dosa itu? Dampak dari dosa adalah hajaran Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Selanjutnya saudara, kita perlu tahu bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang maha kasih, tapi juga maha adil. Keduanya harus berjalan bersamaan. Allah tidak mungkin menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dan pada saat yang sama Dia berlaku tidak adil. Tadi sudah saya jelaskan bahwa orang masuk neraka karena tidak percaya Yesus itu menunjukkan keadilan Allah. Nah sekarang, di mana letak kasih Allah dalam konteks ini? Kasih Allah dinyatakan dalam Yesus sebagai penebus dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Berdasarkan ayat ini, bukti kasih Allah dalam menyelamatkan manusia dari kebinasaan atau masuk neraka adalah dengan mengaruniakan Yesus sebagai penebus dosa. Hanya yang percaya kepada Yesus yang tidak binasa, sedangkan yang tidak percaya pasti binasa. Dengan demikian, orang yang masuk neraka karena tidak percaya Yesus itu menerima keadilan Allah, sedangkan orang yang tidak masuk neraka karena percaya Yesus itu menerima kasih Allah. Dalam hal ini, keadilan dan kasih Allah berjalan bersamaan. Dia maha kasih, tapi juga maha adil. Jadi tidak ada yang tidak adil di sini. Saudara-saudara, kita akan memiliki pemahaman yang salah jika hanya menekankan Allah maha kasih dan melupakan bahwa Dia juga maha adil. Selanjutnya, mengenai orang baik yang tidak mungkin masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus. Perhatikan ayat berikut ini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat 6. Perhatikan bahwa Yesaya tidak mengatakan segala dosa kami seperti kain kotor.
Ia juga tidak mengatakan sebagian kesalehan kami seperti kain kotor, tapi ia mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kalau kesalehan saja seperti kain kotor, apalagi dosa kita. Lagi pula, kain kotor dalam ayat ini adalah kain yang digunakan oleh para wanita ketika dia sedang mengalami menstruasi. Dengan kata lain, kain itu adalah pembalut pada masa itu. Jadi, jika kesalehan atau perbuatan baik itu sama seperti kain kotor atau pembalut, apakah saudara mau memberikan pembalut untuk memperoleh keselamatan? Lagi pula, jika perbuatan baik dapat membawa seorang ke surga tanpa percaya Yesus, maka ini jelas bertentangan dengan ayat Alkitab yang menegaskan bahwa perbuatan baik tidak punya andil dalam hal keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian, Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umat-Nya sendiri. Ia melakukan itu bukan berdasarkan apa yang kita sudah kerjakan, melainkan berdasarkan rencananya sendiri dan rahmat-Nya. Ia memberikan kita rahmat-Nya melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini diciptakan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 27-28. Melakukan hukum Taurat itu adalah perbuatan baik. Dengan demikian, berdasarkan ayat-ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Briansyah Warta mengenai keselamatan bukanlah pandangan kitab suci. Tanggapan saya masih berlanjut. Ada beberapa pernyataan yang perlu ditanggapi dalam video-video selanjutnya. Semoga video ini mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua.